Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan modul kita ya, masih bersama Dopa Indonesia. Kali ini topik kita adalah terkait dengan kualitas pelayanan sebagai aset utama model bisnis wound care. Oke, nah ini merupakan materi yang sangat penting ya, dan bisa dibilang komponen krusial atau esensial dari model bisnis yang kita kembangkan, yaitu perawatan luka modern. Oke, dalam perawatan luka ini sebagai satu bisnis jasa yang berhadapan dengan situasi yang kompleks ya, maka kualitas pelayanan akan menjadi selling point utama yang kita jual kepada customer. Oleh karenanya kita mesti bisa provide ya kepada klien itu suatu experience ya atau pengalaman yang memang memberikan kesan yang kuat dan in the end memberikan suatu satisfaction atau kepuasan yang tinggi bagi pengguna jasa kita ya, para klien, pasien dengan luka kronis, serta keluarganya. Oke, mari bersama kita ikuti. So, dalam sesi kali ini ya, kita bersama-sama akan melalui beberapa poin yang sudah kita siapkan. First of all adalah bagaimana kita perlu untuk menyusun hierarki pelayanan wound care, gitu ya. Jadi dalam sistem pelayanan kita perlu ada suatu organisasi dan tata kelola baik itu hierarki secara fungsional ataupun pelayanan maupun hierarki secara struktural manajerial. Oke, ini akan menjadi salah satu representasi ya dari profesionalisme kita dalam mengelola bisnis ini. Oke, yang kedua nanti bagaimana kita bisa membahas ya tentang peningkatan kompetensi staf. Why? Karena perawatan luka kronis ini adalah satu keahlian yang advance ya, saya rasa baik itu bagi dokter maupun bagi perawat yang tidak didapatkan di bangku pendidikan formal. Jadi harus diperoleh melalui continuous education, sehingga memang diperlukan suatu project ya atau program yang tertata ya sehingga kompetensi bisa benar-benar dicapai dengan maksimal. Oke. Nah, yang ketiga nanti adalah lebih kita highlight pada kolaborasi, networking. Ketika bisnis ini sudah berjalan, klien kita akan membutuhkan ya berbagai pelayanan dan bidang keahlian ya lintas ekspertis. Nah, di sini kita yang juga perlu menyiapkan ya agar itu tadi hasil pelayanan bisa maksimal, experience yang didapat oleh pasien itu memberikan kesan yang kuat ya dan in the end satisfaction. Ini yang diperoleh pasien ya. Nah, nanti itu akan lebih kita bahas di poin yang keempat ya, Bapak Ibu sekalian, di poin bagaimana kita bisa mendesain ya suatu pengalaman yang memberikan kesan positif yang kuat bagi pasien sehingga akan menjadikan mereka itu attach, trust dan terjadi bonding dengan kita. Bahkan bukan tidak mungkin klien kita ini nantinya akan menjadi ambassador ya bagi bisnis kita. Oke, so saya akan remind kembali ya bahwasanya pada bisnis kita ini di negara berkembang ya seperti Indonesia, kasus luka datang dengan berbagai tingkat kesulitan, terutama luka-luka kronis. Tidak jarang pasien sudah melakukan berbagai treatment ya, baik itu treatment secara mandiri maupun melibatkan vaskes yang lain, akan tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Gitu ya, sehingga sudah ada spend waktu yang lama mulai dari luka pertama terjadi sampai dengan ketemu kita. Nah, ini satu kondisi yang challenging karena dalam span waktu ini seringkali kondisi luka akan memburuk ya, dan kita hadapi kondisi yang sudah bisa dibilang itu nyaris hopeless. Nah, itu kita harus ready untuk situasi seperti itu. Nah, yang kedua adalah dibutuhkan hierarki pelayanan sebagai bentuk akuntabilitas, profesionalisme sekaligus kendali mutu. Nah, Bapak Ibu semua, kita tidak bisa ya hanya mengandalkan satu level praktisi untuk menghandle berbagai jenis luka. Dibutuhkan leveling keahlian, pengalaman dalam memberikan pelayanan sehingga kualitas pelayanan bisa dipastikan pada level yang terbaik dan setiap pengambilan keputusan ini dilakukan secara tepat, akurat, dan penuh tanggung jawab. Oleh karenanya di bisnis ini nanti Bapak Ibu sekalian perlu ya membentuk leveling staffnya, mulai dari yang level pelaksana, leader hingga konsultan.
seperti itu ya. Nah, ini tentu akan sangat ideal jika bisa dikondisikan sejak awal bisnis ini berjalan. Akan tetapi jika situasi belum memungkinkan, maka ini harus menjadi milestone yang harus dicapai dalam rentang waktu tertentu. Ya, sehingga someday struktur dan hierarki pelayanan ini akan bisa benar-benar terwujud. Ya, dengan demikian akan ada pembagian tanggung jawab, ada pembagian kewenangan sekaligus beban. Gitu ya, tidak hanya terpusat pada satu level pemberi pelayanan saja. Oke, nah itu bisa dilihat pada poin yang ketiga ya, hierarki yang disusun meliputi level pelaksana ya, middle manager atau senior practitioner, dan top manager sekaligus konsultan utama ya, sebagai penanggung jawab pelayanan. Oke, nah bagi Bapak Ibu semua yang baru merintis, bisa jadi ya akan memerlukan waktu dan proses. Ya, yang penting adalah sudah ada blueprint untuk mencapai ini, dan di awal jika belum memungkinkan maka kita bisa kolaborasi ya, kolaborasi dengan expert dari luar bisnis kita supaya tetap bisa memberikan supervisi, quality control kepada tim kita yang baru memulai itu ya. Oke, dan saya yakin sudah banyak ya rekanan eksternal yang Bapak Ibu semua bisa manfaatkan, termasuk kami di Pediscare Malang sangat terbuka untuk kerjasama seperti ini. Nah, setelah hierarki pelayanan sudah kita rencanakan, next adalah how ya, bagaimana tim kita yang nantinya menjadi pelaku utama ya, pemberi pelayanan utama ini bisa menjadi satu bagian dari tim pelayanan kesehatan yang kolaboratif ya, berkolaborasi secara profesional dalam memberikan ekspertisnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien. Ya, dan hal ini memang sangat penting serta tidak bisa dielakkan ya. Satu hal yang wajib karena luka kronis ini satu kondisi yang kompleks dan seringkali masalahnya tidak hanya bersifat lokal in situ pada lukanya, tapi adalah sistemik. Nah, oleh karenanya kolaborasi ini menjadi satu hal yang esensial. Dan hal ini sudah disadari ya di banyak negara maju. Kita bisa lihat pada pie chart di sebelah kiri Anda ini. Oke, ini adalah joint position statement ya dari Australian, European, dan American Wound Association yang menyebutkan bahwa memang merawat luka kronis ini adalah satu kerjaan seperti orkestra ya. Seperti orkestra yang melibatkan banyak sekali instrumen dengan karakter dan peran masing-masing. Ini bisa dilihat di situ ya, bahwa mayoritas aktivitas memang dikerjakan oleh staf keperawatan, ya, yang paling intens berkontak dengan pasien, ya, memonitor dan berinteraksi dengan pasien secara berkelanjutan. Oke, berikutnya juga ada dari physician ya, atau profesi kedokteran, terutama bedah ya, 17% itu disebutkan, terus bidang ilmu kedokteran yang lain ya, mungkin ada kulit dan kelamin, ortopedi, maupun dokter umum ya atau GP, serta 14%-nya adalah rehabilitasi medis dan fisioterapi. Nah, itu 4 besar ya, tim yang memang perannya itu paling krusial di dalam memberikan pelayanan kepada pasien dengan luka kronis. So, at least sumber daya ini yang harus sudah bisa dibuatkan sistem jejaring dan pola kolaborasinya. Oke, meskipun di bawah naungan manajemen atau institusi yang berbeda, saya rasa jejaring kerjasama tetap bisa dibentuk ya. Apalagi kalau konteks kerjasamanya ini bisa pada level private practitioner, jadi sebagai praktisi independen atau mandiri masing-masing. Ini akan lebih praktis, lebih mempermudah birokrasi dan koordinasi. Oke. Nah, yang pertama memang harus dipersiapkan dulu adalah nursing staff, Bapak Ibu ya. Tim keperawatan dengan berbagai leveling expertise tadi kita harus prepare dan kita bekali mereka dengan kolaboratif mindset. Ini yang penting ya. Karena perawat nanti yang akan paling tahu ya lika-liku perawatan dan kondisi pasien. Sehingga kita harapkan perawatnya ini bisa menumbuhkan suatu critical thinking yang bagus, bisa mengidentifikasi kebutuhan pasien dan bisa mengarahkan praktisi kesehatan mana yang paling tepat dalam memenuhi kebutuhan pasien ini.
gitu ya. Jadi bisa dibilang perawat ini nanti perannya kurang lebih seperti seorang case manager yang harus bisa mengarahkan, memfasilitasi dan menghubungkan ya berbagai vaskes, berbagai bidang ilmu supaya bisa mengakses pasien-pasien kita dan memberikan ini solusi dari kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh tim kita sendiri. Nah, gitu ya. Nah, siapa saja mitra-mitra yang kita mesti approach ya di sini. Nah, bisa kita lihat di situ ya. Ada healthcare practitioner multidisiplin ya, mulai dari dokter umum, kemudian dokter spesialis ya, dari bidang ilmu bedah, kulit dan kelamin, penyakit dalam ya, kemudian juga ortopedi, nah itu yang paling sering berinteraksi dengan kasus-kasus luka kronis. Kemudian bukan tidak mungkin kita akan interact juga dengan farmasi ya terkait dengan pengadaan dressing ya, kemudian rehabilitasi medis untuk pencegahan komplikasi lebih lanjut ya pada sistem muskuloskeletalnya, serta dalam beberapa kondisi kita juga menjumpai pasien-pasien yang memang membutuhkan intervensi nutrisi medis ya yang spesifik, mulai dari assessment hingga penentuan diet serta pemberian. Nah, itu juga kita membutuhkan rekan-rekan dari dietitian ya. Kemudian jika kita settingnya bukan klinik ya atau vaskes tingkat pertama, maka kita ada baiknya juga memiliki pola komunikasi ya, jejaring komunikasi. Jika sewaktu-waktu pasien kita memerlukan rujukan ya, termasuk juga rumah sakit jika terjadi kondisi-kondisi darurat ya, sehingga bisa langsung dikirim ya, di dispatch dan mendapatkan penanganan dengan segera. Oke, karena banyak kondisi juga memang ya seperti itu ya, kondisi-kondisi luka kronis disertai fluktuasi kondisi umum, kondisi sistemik yang cukup dinamis naik turunnya. Oke, next kolaborasi dengan laboratorium juga diperlukan ya. Nah, meskipun pasien tidak memerlukan hospitalisasi mungkin ya, akan tetapi butuh monitoring terhadap beberapa parameter laboratoris ya. Yang paling dekat dengan luka tentu adalah kultur, oke. Tapi bukan tidak mungkin juga parameter-parameter sistemik yang lain ya, seperti kimia darah, kemudian darah lengkap dan lain-lain. Oke. Nah, dalam memberikan perawatan kepada pasien tidak jarang kita membutuhkan alat-alat kesehatan tambahan ya, sehingga ada baiknya juga kita punya rekanan ya dari toko atau supplier alat kesehatan maupun provider rental alat kesehatan yang bisa digunakan ya. Nah, ini semua jika bisa dikondisikan ya, Bapak Ibu semua akan menjadikan praktek atau model bisnis wound care kita ini sebagai one stop solution. Ya, pasien dengan kondisi luka kronis yang kompleks, banyak kesulitan, banyak keresahan, begitu ketemu kita semua keresahan dan kesulitan ini bisa satu persatu kita urai, kita berikan solusi yang terbaik. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang pada poin yang ketiga terkait dengan pembentukan kompetensi staf wound care kita. Ya, kompetensi sendiri itu merupakan suatu parameter ya, suatu pencerminan dari kualitas kinerja seseorang. Oke. Nah, kompetensi sendiri disusun ya dari tiga ranah, mulai dari pengetahuan atau kognitif ya, sikap atau afektif, serta keterampilan atau psikomotor. Ya. First and foremost, saya rasa yang pertama dan utama adalah knowledge dulu ya. Oke, terdapat banyak sisi saintifik dari wound care ini yang memang tidak banyak dikupas pada jenjang pendidikan formal. Oke, oleh karenanya staf kita harus kita update ya supaya bisa memperoleh teori wound care terkini ya. Selain dia itu tingkat lanjut juga sangat cepat ya progresnya sehingga banyak perkembangan terbaru ya yang efektif akan tetapi mungkin itu bertentangan dengan kebiasaan yang biasa dilakukan di Indonesia. Nah, hal-hal ini yang dari pengalaman kami juga seringkali cukup menghambat ya. Jadi penggunaan teknik yang tidak tepat, metode, bahan-bahan yang seharusnya nggak dipakai lagi ya, tapi di tempat kita itu masih banyak digunakan dan tidak ada yang aware. Oke, nah dengan adanya update dari knowledge ini yang akan menjadikan pelayanan kita nanti
benar-benar cutting edge ya, berbeda dari vaskes mainstream yang lain, dan benar-benar provide something different yang pasien tuh bisa merasakan better ya, lebih baik daripada vaskes yang lain. Oke. Nah, selain teori wound care terkini, juga staf kita akan mendapatkan pendalaman ya terkait dengan berbagai jenis luka dan kekhususan dalam penanganannya. Oke. Nah, terdapat banyak jalan, banyak metode dalam mengupgrade kompetensi staf ya, mulai dari kuliah, seminar, workshop hingga pelatihan ya. Akan tetapi jika memang benar-benar intens, maka opsinya adalah workshop atau pelatihan ya yang sudah benar-benar terstruktur dan terukur hasilnya. Oke, Bapak Ibu, ini investasi yang memang harus dilakukan ya, wajib tidak bisa ditawar. Oke, berikutnya adalah pembentukan sikap dan karakter. Nah, ini yang sulit ya, karena sikap ini sangat berkaitan dengan kode etik ya, perilaku profesional serta personality. Nah, ini bisa didapatkan melalui pengalaman ya, pengalaman klinis, kemudian pembimbingan ya atau mentorship ya, serta menambah jam terbang atau magang. Nah, dari magang ini nanti tim kita akan memperoleh suatu experience ya, terus juga mendapatkan coaching, ketemu dengan role model yang bagus sehingga tidak hanya pengetahuan tapi juga sikap ya, pembawaan, penjiwaan. Ini yang akan menjadi pembeda ya. Karena pelayanan yang kita berikan sifatnya sangat individual, sangat personal ya. Satu individu dengan individu yang lain membutuhkan pendekatan yang berbeda. Satu individu dengan individu yang lain memiliki kesulitan yang bervariasi, memiliki kerumitan serta stresor yang berbeda-beda. Nah, oleh karenanya aspek sikap ini akan menjadi satu eh, apa ya, komponen fundamental ya dari kompetensi tim kita. Ya, karena nanti kita akan ketemu itu pasien-pasien dengan kondisi putus asa, pasien-pasien dengan kondisi isolasi sosial akibat lukanya yang busuk dan berbau ya, pasien-pasien yang dalam kondisi anger, marah. Kenapa? Karena dia menganggap ini sebagai hukuman tanpa ada kesalahan sebelumnya. Nah, itu kan tidak bisa ditangani dengan hanya sekedar pengetahuan, tapi membutuhkan sikap seorang profesional yang matang. Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu adalah keterampilan ya psikomotor nih, tangan. Yang mana ini merupakan apa ya? Pengejawantahan dari apa yang sudah dibentuk dalam kognitifnya ya, dituangkan dalam bentuk action real. Nah, ini keterampilan yang kita harapkan ya bisa dicapai oleh staf kita adalah sebagai pelaksana atau care provider, tapi juga sebagai leader sekaligus manager, gitu ya. Oke, nah karena nanti akan bekerja dengan tim, akan menghandle banyak pasien, akan berinteraksi dengan banyak orang dan tenaga kesehatan lain. Nah, diperlukan keterampilan ya, tidak hanya prosedural perawatan luka, tapi juga leadership, komunikasi. Nah, itu ya. Ini yang juga kita perlu kondisikan agar menghasilkan suatu pelayanan yang benar-benar profesional dan apa ya, representatif di kacamata customer. Ini benar-benar something different yang memberikan mereka harapan, memberikan mereka comfort, memberikan mereka optimisme. Nah, itu ya. Oke, nah untuk membentuk keterampilan tentu juga dibutuhkan pelatihan ya, magang, mentorship, pengalaman kerja yang cukup ya. Banyak di antara tenaga kesehatan terutama yang fresh ya, ini melihat luka kronis ini sebagai suatu kondisi yang sangat rumit, sangat kompleks, cenderung agak menakutkan. Nah, gitu ya. Oleh karenanya yang namanya mentorship, pengalaman kerja, praktek lapangan ini akan membantu ya mengurangi apa beban-beban mental, mental barrier terkait luka kronis yang selama ini sudah terlanjur jadi stigma memang pada luka kronis seperti itu ya. Oke, nah terakhir di bawah ya, ongoing supervisi, evaluasi dan diskusi. Ketika tim sudah berjalan pelayanannya ya, kita mesti mengalokasikan setidaknya sekali dalam seminggu ya, mereview pelayanan yang diberikan, mereview progres per pasien, mereview kesulitan-kesulitan yang dijumpai. Nah, dari situ nanti kita akan bisa mengekstrak ya hal-hal positif apa sih yang sudah kita dapat, informasi baru apa yang kita peroleh ya, sekaligus mencari solusi dari berbagai kendala yang dijumpai oleh tim kita, gitu ya. Sehingga masalah satu anggota tim bisa di-share ya dan menjadi masalah bersama,
ditemukan solusinya bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, ini adalah bagian yang sangat penting ya, karena SDM ini adalah aset utama, jadi kompetensinya harus benar-benar kita prioritaskan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya rasa poin yang terakhir ya dari slide kita atau sesi materi yang kali ini adalah customer experience. Nah, ini satu hal yang menarik sekali ya. Kenapa? Karena setiap orang yang datang berkunjung ke tempat kita, setiap orang yang berinteraksi dengan kita, setiap orang yang menggunakan jasa kita, ini akan mengukur dan menakar how good produk yang dia dapat, gitu ya, seberapa sesuai produk yang dia dapat dengan ekspektasinya. Nah, oleh karenanya customer experience ini meskipun bersifat subjektif, tapi harus benar-benar kita setting, harus benar-benar kita kondisikan semaksimal mungkin supaya setiap user kita itu bisa merasakan experience yang positif, yang menyenangkan, dan memberikan kesan yang kuat, tidak dilupakan gitu ya, dan tidak tenggelam ketika dibanding-bandingkan dengan kompetitor, gitu ya. Nah, dari banyak referensi, customer experience ini setidaknya terdiri dari 5 aspek seperti yang ada di slide Bapak Ibu. Yang pertama adalah customer familiarization. Jadi kita mesti membuat customer kita itu familiar dengan kita, what we do, what we are capable of, and what we are really good at. Nah, gitu ya. Kita ini kelebihan kita apa sih, gitu ya. Pembeda kita dengan yang lain itu apa? Dan hasil-hasil yang kita tawarkan itu apa? Nah, itu customer harus benar-benar familiar, ya, teredukasikan, atau kalau tidak mudah diakses informasi-informasi semacam itu. Nah, sehingga untuk bisa menghasilkan itu, staf kita harus kita train, ya, kita latih supaya komunikatif dalam menjelaskan. Kemudian kita juga memiliki media-media atau platform-platform edukasi yang mudah diakses dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan to the point. Nah, dari situ orang akan familiar ya dengan brand, praktek perawatan luka Bapak Ibu dan merasa yakin. Terbentuk bonding, terbentuk trust di sana. Oke ya, itu komponen pertama dari customer experience. Yang kedua adalah quality product. Nah, ini sudah kita bahas di banyak slide sebelumnya ya. Jadi memang kualitas ini aset utama yang kita jual. Sebagus apapun kita branding ya, kalau in the end produknya nggak bagus, tidak akan bertahan lama. Ya, sudah banyak contoh produk-produk ya di dunia perawatan luka misalkan ya, yang begitu viral, begitu bombastis pemasarannya, tapi begitu digunakan hasilnya jauh dari ekspektasi, ya hanya bertahan 1 sampai 2 tahun saja di pasar, setelah itu ditinggalkan oleh customer. Oke. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah customer service ya. Ini juga komponen penting yang harus diinternalisasi dengan bagus oleh tim kita ya. Nah, mindset melayani, mindset memberi solusi ya, mindset memberi perasaan atau kesan yang bagus ke pasien. Ini yang harus selalu dijaga ya. Baik itu dalam komunikasi secara langsung maupun komunikasi secara virtual atau digital. Ini customer service harus bisa memberikan satu pelayanan yang baik ya, mulai dari respon time, cara berkomunikasi, pemilihan kata ya, intonasi, itu semua kita kondisikan dengan semaksimal mungkin gitu ya. Oke, terus berikutnya adalah konsistensi ya. Kita mesti konsisten dalam menerapkan standar-standar kita ya. Nah, ketika kita memiliki platform-platform edukatif digital harus konsisten terus terupdate gitu ya. Ketika kita komunikasi dengan pasien juga harus rutin, konsisten gitu ya, dengan respon time yang sama ya, sama cepatnya, sama responsifnya gitu ya. Dan ketika pasien misalkan tidak ada menghubungi kita, nah kita juga harus proaktif ya, secara konsisten, say hi ya, terus engage dengan customer, gitu ya. Oke. Dan customer juga akan bisa ya mendapatkan experience yang bagus kalau ada loyalty rewards ya. Jadi kita memberikan fitur-fitur atau fasilitas tambahan bagi klien yang memang sudah rutin ya menggunakan produk kita ya, bahkan mengendorse ke circle-nya. Nah, itu kita berikan berbagai macam reward ya. Contohnya yang kami lakukan di sini, kita memberikan sesi edukasi ya, atau kuliah gratis bagi para customer dan keluarganya terkait topik-topik yang berkaitan nih dengan day-to-day activity mereka terkait kesehatan. Dalam hal ini adalah luka dan diabetes. Oke ya.
Nah, dari sini Bapak Ibu semua ya, kita akan bisa membentuk suatu customer experience, meninggalkan kesan yang kuat pada customer dan keluarga ya, sehingga nama kita ini akan benar-benar menancap ya dalam memori dari customer kita. Oke. Nah, kenapa itu penting? Karena pada slide yang pertama ya disebutkan 66% pasien diabetes yang sudah sembuh dari lukanya itu akan mengalami luka berulang. Nah, ini potensi yang kita harus pertahankan nih, circle-nya jangan sampai lepas dari kita ya, sehingga kita bisa terus follow up dan terjadi repeat buying ya. Kita tentu tidak mengharapkan pasien yang sudah sembuh luka kembali, tapi jika itu terjadi maka idealnya adalah circle-nya berputar pada kita ya dan jejaring kita. Begini Bapak Ibu ya, ke customer experience ya. Selain dari yang 5 ini masih banyak yang lain ya yang bisa kita tambahkan. Misalkan contoh physical condition ya, bangunan fisik, dekorasi, interior, tampilan luar dari tempat praktek kita gitu ya, uniform, penampilan dari staff, kemudian panca indera yang lain. Ini juga kita bisa modifikasi untuk menghasilkan satu experience yang bagus ya. Permainan warna, pencahayaan, aroma, mungkin ada sensasi auditorik yang ingin kita mainkan ya di tempat praktek, itu juga akan memberi nilai tambah ya bagi customer experience kita. Oke. Dan sepertinya di era-era kekinian orang sangat mempertimbangkan ya, consider about comfort ya, kenyamanan, baik itu kenyamanan fisik maupun psikis ya. Oleh karenanya saya rasa itu akan menjadi satu nilai tambah yang sangat membantu dalam menciptakan customer experience ya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu semua bagaimana kita bisa mengkondisikan ya customer experience yang positif ya, mulai dari pra interaksi. Sebelum customer menggunakan jasa kita, ketika dia mulai tanya-tanya, cari info, ini kita sudah responsif, akomodatif, gitu ya. Kontak person yang mudah diakses dengan respon yang tepat, ya. Dari Instagram bisa, dari website bisa, ya. Dari apalagi Facebook bisa, dari TikTok bisa. Nah, hal semacam ini penting, ya. Pada tahap pra-interaksi, supaya customer tidak berpindah ke provider lain. Karena sekarang eranya era 4.0 ya, eranya Gen Z ya, tidak hanya anak muda yang ikut-ikutan Gen Z, tapi juga generasi lanjut juga ikut-ikutan menggenzikan diri. Ingin sesuatu yang serba cepat, instan ya, dan itulah dia. Pokoknya tidak suka menunggu dan diam tanpa ada kepastian. Oke, nah ketika sudah tahap interaksi, nah mulai dari penampilan ya, komunikasi yang menenangkan ya, dua arah, kemudian juga waktu durasi perawatan yang optimal ya, tidak tergesa-gesa, tapi juga nggak kelamaan juga ya. Oke, terus alokasikan waktu untuk sesi edukasi, sesi konseling atau sesi curhat ya, di mana pasien bisa menyampaikan unek-uneknya ya, itu akan menjadi experience yang bagus sekali dan nggak didapat di tempat lain ya. Oke, solutif terhadap berbagai kebutuhan klien. Nah, setiap customer kita punya faktor penyulit dan latar belakang yang beda-beda, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita harus explore dan kita bisa sentuh di sana. Ya, akhirnya dia bisa benar-benar merasa diperhatikan nih as a person ya, dipertimbangkan dan diperhatikan. Oke. Terakhir adalah pada tahap interaksi kenyamanan fisik ya. Tadi sudah kita banyak mention ya terkait dengan tempat praktek dan sensasi panca indera yang kita bisa kondisikan. Oke, nah pasca interaksi juga pasien jangan dibiarkan lolos ya, artinya nggak ada kontak, hilang begitu saja ya. Tetap harus kita engage, Bapak Ibu ya. Jadi kita minta nih mereka untuk memberikan evaluasi ya, subjektif, lisan maupun tertulis, is okay ya. Ada survei kepuasan customer, saran ya, kritik boleh ya. Komunikasi lanjutan, misalkan kita secara rutin ya, say hi, secara rutin memberikan tips-tips informasi kesehatan by WA gitu ya. Oke, terus reminder juga sangat penting ya ketika pasien sedang dalam perawatan rutin. Nah, Hamin 1 atau Hamin 2 sudah kita reminder sekaligus kita kasih kata-kata motivasi. Itu akan sangat berarti ya. Oke, responsif dan juga community engagement. Pasien-pasien yang sudah sembuh jangan dibiarkan hilang begitu saja tanpa jejak ya. Database kontaknya harus kita simpan, kita manage dengan bagus ya. Supaya apa? Supaya tetap ada branding dari kita yang masuk ke mereka. Sehingga kepuasan yang sudah mereka rasakan itu akan tetap terjaga dan mungkin akan ditransfer ke circle-nya. Nah, ini yang kita harapkan ya. Oke. Nah, untuk closing-nya saya rasa ini ya, kemudahan kontak nih. Sekarang eranya era digital ya, multi akses. Tidak harus orang sibuk mencari nomor telepon klinik ya.
dari manapun bisa, gitu ya. Dari Google bisa, Google Map bisa, gitu ya. Dari media sosial bisa, ya. Dan ketika customer sudah punya kontak kita, terus hilang ya, lupa misalkan ya, di-save pakai nama siapa ya, nah mereka cari lagi itu gampang, gitu ya. Nah, sehingga ini akan menjadi satu nilai tambah yang sangat disukai oleh masyarakat di era digital sekarang. Oke ya, Bapak Ibu semua, saya rasa ini aspek SDM ya, aspek pelayanan dan juga aspek customer experience yang sangat krusial dan kita semua wajib kondisikan sebelum bisnis kita berjalan ya. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa kualitas SDM adalah aset utama ya. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Ini kompetensi ya. Yang kedua tadi apa? Kolaboratif ya. Nah, kebutuhan klien yang kompleks harus bisa kita berikan solusi ya, meskipun tidak harus semua dari tangan kita sendiri, tapi at least we provide the solution dan pasien bisa mengakses itu, gitu ya. Oke, yang terakhir adalah semua keutamaan di atas akan dibungkus dengan rapi, di wrapping oleh customer experience yang kuat. Ini akan menjadi penciri atau pembeda ya pelayanan yang kita lakukan dengan yang dilakukan oleh vaskes mainstream yang lain maupun kompetitor kita. Oke, semoga bermanfaat dari topik kali ini. Kita lanjutkan ke topik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.